Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tanggal 2 April 2025 lalu mengeluarkan kebijakan resiprokal tarif yang berdampak pada tatanan ekonomi politik global. Hari yang disebut Trump sebagai Liberation Day tersebut menandai ditetapkannya kebijakan 10% tarif yang berlaku secara universal dan kebijakan tarif yang diatur secara khusus dengan menargetkan sekitar 60 negara yang ditengarai melakukan praktik perdagangan tidak fair karena telah memberlakukan sejumlah kebijakan proteksionis yang menyebabkan neraca perdagangan Amerika Serikat mengalami defisit yang kronis. Kebijakan yang dikeluarkan Trump dalam kerangka Make America Great Again tersebut menyebabkan perdebatan mengenai tarif dan praktik proteksionisme dalam perdagangan internasional kembali mengemuka. Program Sitasi Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada pada edisi kali ini akan mengulas mengenai konsep tarif. Apa definisinya, pro dan kontra di seputar kebijakan tersebut, serta memetakan reaksi terhadap kebijakan tarif Trump 2.0. Apa itu tarif? Tarif adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara atas barang atau jasa yang diimpor dari negara lain sebelum memasuki pasar negara tersebut. Tarif adalah instrumen yang biasa digunakan dalam perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi industri domestik dari gempuran produk impor, meningkatkan pendapatan suatu negara, maupun ditujukan untuk meregulasi perdagangan internasional. Tentunya terdapat sejumlah keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh dari diterapkannya kebijakan tarif tersebut, yaitu antara lain, pertama, untuk melindungi produsen domestik dari persaingan dengan produk asing. Dengan diterapkannya tarif, produk asing menjadi lebih mahal dan produsen dalam negeri diharapkan dapat bersaing sehingga bisa tumbuh dan berkembang. Kedua, tarif dapat menjadi sumber pendapatan suatu negara. Seperti halnya kebijakan pajak lainnya, pendapatan dari tarif dapat dimanfaatkan untuk kebijakan yang lebih luas seperti membangun infrastruktur maupun untuk mendanai penyediaan pelayanan publik. Yang ketiga, tarif diberlakukan untuk meregulasi perdagangan internasional, terutama untuk mengatasi dan mencegah praktik perdagangan yang tidak fair, termasuk respons terhadap praktik dumping atau pemberian subsidi oleh pemerintah mitra dagang yang dapat mendiskriminasi produsen domestik. Sedangkan kerugian dari diberlakukannya tarif antara lain, yang pertama, penerapan tarif dapat merugikan konsumen. Tarif dapat meningkatkan harga produk impor yang dapat mengakibatkan harga produk tersebut menjadi lebih mahal bagi konsumen. Tentunya tidak hanya konsumen, tetapi industri domestik yang membutuhkan komoditas impor juga dapat dirugikan akibat kebijakan tarif. Yang kedua, kebijakan tarif juga dapat mendorong munculnya tindakan balasan dari negara lain yang terkena dampak, terutama karena tarif juga merugikan produsen domestik mereka yang bergantung dan berorientasi pada ekspor. Ketiga, tarif juga dapat menyebabkan perang dagang. Saling berbalasan atau retaliasi tarif bisa berujung pada perang dagang dan pada gilirannya tentunya dapat merusak tatanan ekonomi politik global. Bayangkan apabila semua negara menerapkan tarif dan semua produk menjadi mahal dan tidak dapat terjangkau. Yang keempat, penerapan tarif dapat menyebabkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya yang juga mengakibatkan produsen domestik yang awalnya ingin dilindungi justru menjadi tidak kompetitif di tingkat global. Secara ringkas, tarif dalam perdagangan internasional merupakan isu yang kompleks yang diwarnai pro dan kontra. Sebagai instrumen kebijakan perdagangan internasional, tarif menjadi salah satu persoalan kunci yang ingin diatasi oleh Organisasi Perdagangan Dunia dari masa ke masa. Mengingat kontroversi yang melatar belakanginya, rezim perdagangan global baik di bawah GATT maupun WTO mencoba menyelesaikan isu penurunan tarif secara bertahap dan melalui mekanisme negosiasi. Kebijakan sepihak yang dikeluarkan oleh Donald Trump, sebagaimana yang dijelaskan di awal episode ini, karenanya dapat dibaca sebagai kebijakan yang melanggar prinsip perdagangan bebas di bawah rezim WTO, menciderai rules-based system, mengabaikan prinsip transparansi dan prediktabilitas, mendistorsi rantai pasokan global, hingga dapat berpotensi menyebabkan terjadinya eskalasi perang dagang. Meskipun demikian,
respons terhadap kebijakan tarif Trump cukup beragam. Sebagian negara terdampak seperti Tiongkok, Brazil, Uni Eropa, Kanada, dan Meksiko memilih melakukan retaliasi atau setidaknya menyiapkan langkah-langkah antisipasi dan tindakan balasan seandainya kebijakan tarif tersebut diberlakukan. Sedangkan sebagian negara lainnya seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, India, termasuk Indonesia, dan sebagian negara-negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia memilih untuk melakukan lobby dan membuka ruang negosiasi dengan pihak Amerika Serikat. Dalam merespons kebijakan tarif Amerika Serikat tersebut, pemerintah Indonesia perlu melakukan kajian dan analisis yang menyeluruh mengenai komoditas apa saja yang dapat terdampak langsung maupun tidak langsung dan bagaimana memitigasinya. Secara internal, pemerintah perlu memastikan kebijakan yang dapat memberikan dukungan bagi industri dan produsen domestik yang terdampak. Sedangkan secara eksternal, pemerintah Indonesia perlu menyiapkan langkah diplomasi dan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat dan tentunya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang membutuhkan komoditas dari Indonesia. Namun tentu saja tetap membuka peluang memikirkan langkah apa saja yang akan diambil jika diplomasi dan negosiasi tersebut gagal. Sambil terus memperkuat dan mempersiapkan langkah bersama di tingkat regional, baik melalui ASEAN maupun Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP, serta juga melibatkan kerjasama dengan negara-negara selatan secara lebih luas. Bahkan apabila diperlukan, Indonesia dapat juga mengambil langkah litigasi melalui mekanisme penyelesaian sengketa di WTO.